Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tu'asiru basyiru wala tunaffiru. Wahai kalian berdua, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan persulit, basyiru, berikanlah berita gembira, wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari. Dalam cuplikan kisah yang lain, suatu ketika Muaz bin Jabal pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca ayat yang cukup panjang, dan itu membuat para sahabat senang dengan ayat yang panjang itu. Lalu dilihat oleh Muaz bin Jabal pulang ke kampungnya. Muaz bin Jabal menjadi imam, meniru baginda Nabi, dibaca ayat yang cukup panjang. Rupanya ada seorang jamaah ketika melihat imamnya panjang sekali membaca ayatnya, maka ada seorang lelaki, dia tidak lagi salat berjamaah, salat sendiri di pojok tiang. Berkali-kali seperti itu sampai ditegur oleh Muaz bin Jabal. Kenapa engkau salat sendirian? Bukankah salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri? Bukankah salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri? Lalu orang tersebut mengatakan, benar, saya tahu salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri, tapi ayatnya terlalu panjang. Lalu orang ini lapor kepada baginda Nabi, ya Rasul, Muaz bin Jabal itu, ya Rasul, kalau dia jadi imam, ayatnya terlalu panjang bagi kami di kampung, sehingga saya tidak lagi salat berjamaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Muaz bin Jabal, hai Muaz bin Jabal, di kampungmu itu jangan kau bawa ayat panjang-panjang kali, karena berbeda dengan kondisi di Madinah ini. Jamaah subuh yang berbahagia, dua cuplikan kisah riwayat di atas memberikan gambaran kepada kita. Pertama, agama Islam ini mudah. Islam ini mudah. Siapa yang mengatakan Islam ini mudah? Nabi yang mengatakan Islam ini mudah. Ad-dinu yusrun. Islam ini mudah, agama ini mudah. Dan agama ini memberikan kemudahan. Islam ini tidak mempersulit, mempermudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Bahkan dalam konteks syariat sekalipun, Islam ini mempermudah. Salat di dalam peperangan berbeda dengan salat di kala normal seperti ini. Tidak bisa salat sambil berdiri, boleh sambil duduk kalau seandainya tidak sanggup berdiri. Perjalanan jauh, ada jamak kasarnya, bisa mengkasar salatnya. Kalau seandainya hari ini kita masih merasa berat dengan Islam, merasa sulit dengan Islam yang kita jalani, berarti ada sesuatu dengan keislaman kita.
Karena memang Islam ini tidak pernah memperberat, mempermudah, tidak mempersulit, mempermudah. Seandainya uranya Islam yang kita anut sang berat dadat, nyan berarti na sesuatu ngai Islam danyo, na sesuatu ngai iman gedanyo. Kon karena berat Islam, karena ada sesuatu yang mempersulit dan memperberat itu. Mudah Islam ini. Allah saja memberikan kemudahan-kemudahan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam syariat ini. Tapi kadang yang mempersulit biasanya, yang mempersulit Islam ini biasanya budaya, adat istiadat. Itu yang mempersulit. Menikah itu kan mudah sekali. Ada mempelainya, ada saksinya, ada walinya, ada ijab kabulnya, menikah. Sudah selesai masalahnya. Yang memperberat Islam ini budayanya. Kamu kawin, pegat pesta acara bebak hotel. Pegat bak hotel yang mahai mekawin. Ci pegat irmoh karena temahai dah pegat bak hotel. Buat catering nyan yang mahai. Undangannya sampai 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 orang. Apakah anda pegang imam belah draw mentok? Lebih murah. Mas kawinnya 25 mayam, 40 mayam, 30 mayam. Yang mahal. Rupanya kalau selama ini Islam ini nampak sulit, lazimnya biasanya yang memperberat itu adalah budaya kita. Yang memperberat seakan-akan itulah Islam, padahal itu budaya. Tiap sewa baca lintu baru kapadin. Teta tanyang durung ni muda mu kalele ploton hana kawin ni ron hana peng lom. Pekah hana peng. Mahai dhat makawinnya. Hana mahai makawinnya. Yang mempersusah, mempersulit adalah budaya. Ini sebenarnya yang mesti diadopsi di kantor-kantor kita. Yassiru wala tu'assiru. Kantor-kantor kita hari ini yang berbasis syariat Islam mestinya harus mempermudah masyarakat, bukan mempersulit. Jangan sampai ketika masyarakat berurusan dengan kantor selalu dipersulit. Dan biasanya ada kalanya kadang bila ada masyarakat berurusan dengan kantor, yang membuat mudah dua rupanya. Satu, orang dalam. Dua, uang. Sayang masyarakat kampung tanya kadang hana urung dalam. Hana jaringan agaknya kecuali jaringan draw idih jaringan pukat. Jaringan draw kadang idih lampaya pak jaringan tak agaknya. Dia tidak kenal camat, dia tidak kenal bupati, dia tidak kenal pejabat. Berurusan hana urung dalam kaya. Nah urung dalam cleaning service bukan aja bantu. Ada uang benapeng klip mata tiga kata selesai masalah. Mestinya yassiru. Kan ini konsep yang dibawa. Wala tu'assiru, jangan persulit, mudahkanlah. Dan presiden itu selalu mengatakan dalam pidato-pidatonya, negara ini terlalu banyak aturan sehingga rumit ruwet. Yang presiden begah kelung begah. Terlalu banyak aturan. Nah masalahnya hijau kedih, hijau pasal goji. Sehingga nak umpu tanya hek pada jajaknya meninggal ke roda. Ini PR kita hari ini. Dan masjid-masjid mestinya menjadi model untuk mempermudah. Tempat-tempat ibadah mestinya menjadi model untuk mempermudah, bukan mempersulit.
Dan bukti masjid-masjid mudah, masjid-masjid kita nggak ada pintunya. Kadang-kadang jangankan pintu, pagar pun nggak ada. Sehingga kita mau ke masjid jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, jam 4 malam boleh, jam 11 malam boleh, jam 12 malam boleh. Itu kan menunjukkan kemudahan. Kita mau pergi ke masjid kapan saja silahkan. Cuma ni dah nyokon baiklah dan persilakan jam 12 malam yang ada yang kajelah aja hang aja. Jika gak ada dari jika gehoy regi wada. Muazzin sudah memanggil dengan kalimat azan, itu menunjukkan hayat aja. Ni urang gekap igo hang aja. Belum dah pegah dia 12 malam. Makanya kalau kita seandainya belajar baca bagaimana perkembangan Islam di luar negeri, Islam di Eropa, kadang-kadang mereka ingin Islam mereka itu seperti Islam yang ada di Aceh, bisa pergi ke masjid kapan saja, bisa mendengar suara azan seperti kita mendengarnya, besar sampai ke rumah-rumah kita, pengajian di mana-mana, ceramah tak perlu minta izin. Igap cukup hawai lagi. Orang mau azan terlalu besar nggak boleh, mengganggu. Masjid mereka kadang-kadang sewa tempatnya. Hanjit aja berangkah. Tidak bisa kita berangkat ke masjid kecuali hanya di jam-jam tertentu saja. Cuman kita belum merasakan nikmatnya pergi ke masjid, mudah pergi ke masjid. Kenapa? Mungkin kita jarang keliling-keliling luar negeri. Ya, kalau seandainya kita sering pergi ke luar negeri, TMUN, Eropa, Afrika, ngalak ada gede, tak ada orang mangat tinggal ya ceh. Sehingga hantam pernah tajak tidak ada perbandingan, tidak ada perbandingannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mudah. Dan ini konsep dalam berdakwah. Kalau seandainya kita berjumpa dengan anak-anak muda yang jangankan salat sunat, salat wajib saja enggak pernah dia kerjakan, baik dia pegah dan nyunyu sembahyang sunat kita jai pahala. Oh, sembahyang sunat yang wajib mana pun. Sampaikan dulu kepadanya, ada kewajiban-kewajiban. Oh, tidak sanggup. Oh, belum bisa baca, enggak apa-apa, belum bisa baca. Fatihah belum bisa baca. Oh, terus bagaimana? Ganti saja dengan kalimat-kalimat tasbih 7 kali seperti jumlah ayat Al-Fatihah. Oh, enggak bisa juga, diam saja. Kan begitu mudah sekali. Terus belajar, mudah sekali. Walaupun tentu kalau seandainya orang sudah ada ilmunya pasti mudah. Yang mempersulit budayanya, tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan, itu yang memperberat. Nyanhi berat. Satu, Islam ini mudah. Dan dalam Al-Quran Allah memberikan kemudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan kepada kita. Siapa orang yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Siapa orang yang mempersulit orang lain, maka Allah azza wa jalla akan mempersulitnya di dunia dan akhirat. Itu keuntungan besar bagi orang yang mau mempermudah orang. Dan seandainya kita ada berurusan dengan orang, permudahkanlah, jangan persulit. Konsepnya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan. Kalau seandainya bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang kedua, dua cuplikan di atas tadi itu memberikan gambaran bahwa Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia.
Allah berikan manusia akal, Allah berikan pada manusia nafsu, Allah berikan pada manusia kalbu, Allah berikan pada manusia jiwa. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita ini, lalu Allah jaga, Allah rawat, Allah kendalikan dengan syariatnya itu. Manusia punya nafsu. Ketika manusia ini punya nafsu, bukan dihilangkan nafsu. Dalam Islam ini nafsu dikendalikan. Hawa tadi mengkawin, menikah. Suka dengan perempuan kita laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan, masuk jalur, namanya jalur munakahat, bab nikah. Makanya dalam Islam ini jangankan orang biasa, ustaz boleh menikah, ulama boleh menikah. Bahkan kan hanya tabuh. Bukan hanya satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Maka bapak-bapak tentara ini pulang ke rumah nanti bilang sama istri, kata ustaz tadi subuh rupanya menikah bukan hanya satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Dia tak pegah baca boleh. Hadirin yang berbahagia, karena fitrah dari itu, fitrah manusia Islam, akal dijaga. Kenapa disuruh jaga akal? Karena itu fitrah manusia. Manusia ketika hilang akalnya berubah, bukan lagi manusia. Walaupun fisiknya manusia, tapi akalnya, pikirannya binatang. Maka dilarang sesuatu yang bisa merusak akal. Bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan syariat ini diturunkan pertama untuk hifdzul aqli, untuk jaga akal kita. Hifdzun nasab, menjaga keturunan kita. Hifdzul mal, menjaga harta kita. Hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Untuk agama, maka agama ini an-nizam, aturan-aturan. Kalau seandainya tidak ada agama, maka hidup manusia ini tidak teratur. Sama seperti lalu lintas enggak ada polisinya, sama seperti lalu lintas enggak punya lampu lalu lintasnya. Mu yang tingkatnya lampu merah mentang urung hanam datang pergi ke bawah. Mestinya akan mempermudah orang. Itu Islam. Jadi orang berpikir jalan di jalan raya itu tabah Honda, bak jalan tabah motor, bak jalan ni fikir le urang yang kon syariat Islam. Sehingga lampu merah pergi tajuk kan, tabaknya hana melanggar agama. Padahal yang syariat Islam sih. Jadi orang kan hari ini memahami Islam ini parsial sekali. Islam itu salat, Islam itu puasa, Islam itu zakat, Islam itu haji, Islam itu masjid, Islam itu menasah. Padahal jalan raya mestinya Islam, pasar Islam, kantor Islam, mestinya di mana-mana Islam. Oh ini aja Islam. Duk tak mengelawai Islam. Yang kadang orang tidak, dia masjid saja Islam, menasah Islam. Sehingga kadang orang ketika pergi ke masjid pakai baju koko, baju lagak print macam-macam, sehingga wangi indah luar biasa, pakai peci, pulang dari masjid tak cuk peci, tak culuk ke dalam lemari, tak jawab tu hanali pakai peci. Kenapa enggak kita pakai? Ini bukan simbol kantor, simbol masjid. Kamu nak laulai dah? Ini simbol masjid, bukan simbol kantor. Sehingga kalau ke kantor tidak pakai peci. Yang pakai peci kalau ke masjid, simbol peci, simbol masjid. Islam ini mau kita pisah-pisah. Lepun ini bukan Islam. Islam tutup kepala. Simbol. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, Islam ini mudah.
Dua, Islam ini sesuai fitrah. Makanya kalau hari ini Islam ini terasa berat, ada masalah. Bukan pada Islamnya, pada kitanya. Kalau iman kita hari ini terasa berat, itu bukan pada imannya, pada diri kita. Kalau seandainya syariat Islam ini susah ditegakkan, bukan syariat Islamnya, manusianya ini. Ini yang membuat sulit, ini yang membuat susah. Maka berkomitmenlah terhadap Islam ini. Lalu Islam ini menjadi damai, Islam ini menjadi contoh, Islam ini menjadi model. Dan kita bisa memberikan model, kita bisa menjadi contoh bagi siapa saja. Bisa memberikan dakwah, bisa memberikan nasihat, bisa mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan damai, dengan namanya karakter Islam. Islam damai, mudah, tentram, toleran. Ini kan Islam sejahtera, inilah Islam. Wede kalau orang Islam, ya gapi kalam, yoi. Bukan takzimnya, bukan hormatnya, kalamnya ya gap. Mana ayo? Tidak ayah, anak ayo bila ayo anak ke ayah. Segan, bagus, hormat kepada ayahnya, luar biasa. Nyoyoi, kalau ayah gay kalau rimung, yang nyah nagot. Kalau ayah takzim ke ayah, lalu dia mau taat terhadap ayahnya, hormat kepada ayahnya, hormat kepada ibunya, nyan yang ayo. Kalau ayah gay kalau berimob tu benar, walaupun gak nyam berimob ke dia. Yo ni, ipeluang ni. Pegawai adik, kago ya, kago ya, kago hanali. Yang ko barat para hauru benar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayat penutup, kata Allah dalam surah Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah, maka sungguh setiap kesulitan ada kemudahan. Yusri mudah, usra yusri mudah, yusri usri susah, sulit. Dalam Al-Quran diantaranya ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, Allah menggunakan kalimat al-usri, kesulitan, dalam bentuk ma'rifah, ada alif alnya. Tapi pada yusra Allah menggunakan nakirah, tidak pakai alif al. Di antara dalam kajian bahasa Arab, kalau udah pakai al, itu jelas barangnya. Hadzal kitabu, ini kitab. Kitab mana? Jelas kitabnya, jelas bukunya. Kenapa? Karena al-kitabu. Tapi kalau disebut hadza kitabun, ini buku, itu enggak jelas buku yang mana. Buku sudah pasti ini buku, tapi buku yang mana? Tapi ketika disebut hadzal kitabu pakai alif al, itu jelas bukunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat fa inna ma'al usri yusra, Allah sebut al-usri, kesulitan, jelas. Yusra Allah sebut secara umum, itu artinya begini. Orang mengartikan fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh dari setiap satu kesulitan ada ribuan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, setiap ada satu kesulitan ada ribuan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Satu saja masalah yang Allah berikan kepada kita, ada 1000 jalan keluar yang Allah tawarkan kepada kita.
Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan kemudahan kepada hambanya, sehingga hamba ini tidak ada alasan nantinya enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan alasan susah, hanya dengan alasan sulit. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada kita, tinggal kita mau belajar atau tidak. Maka semakin tinggi ilmu kita dengan Islam ini, maka semakin mudahlah Islam ini kita jalani. Semakin sedikit ilmu kita tentang Islam, maka semakin susahlah menjalani keislaman kita ini. Semakin banyak ilmu tentang salat kita, maka semakin mudah kita mengerjakan salat. Semakin banyak ilmu tentang agama kita, maka semakin mudahlah menjalani agama ini dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi kalau seandainya nggak punya ilmu, susahlah agama ini. Kenapa? Karena ilmu nggak punya, bukan karena Islam ini susah, tapi memang diri kita yang tidak mau belajar Islam, sehingga Islam bisa mempermudah kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan ini diridai olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.